Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, selanjutnya kita naik lagi ya materinya tentang statistik inferensial. Statistik inferensial. Jadi di awal pertemuan dulu kuliah ya, jadi statistik itu dibagi menjadi dua. Satu statistik deskriptif, ya. Yang kedua adalah statistik inferensial. Jadi kalau statistik deskriptif itu hanya terkait dengan bagaimana kita bisa dapat data, kemudian data itu diolah sederhana dari mulai proses pengurutan dari yang kecil ya, diurutkan, kemudian sampai dengan data yang besar. Setelah itu ditabulasi ya pakai turus itu ya, satu kayak orang coblosan waktu pemilu itu ya, yang dapat partai A berapa, nanti pakai sindik 1 ya, kemudian partai B sindik lagi 1, partai A sindik lagi, jumlah totalnya berapa, itu namanya tabulasi. Kemudian setelah tabulasi summary-kan atau diringkas, biasanya pakai tabel ya, atau pakai grafik ya, atau pakai histogram. Itu yang statistik deskriptif. Selanjutnya biasanya nanti ada parameter-parameter lanjutan ya terkait dengan ukuran tendensi sentral atau ukuran-ukuran pemusatan data. Biasanya yang sering dihitung adalah rata atau rata-rata atau mean ya. Kemudian ada modus, ada median, kemudian ada kuartil ya, kemudian ada persentil. Itu untuk ukuran tendensi. Kemudian ada ukuran dispersi atau ukuran sebaran. Misalnya yang sering digunakan atau dihitung adalah variansi standar deviasi. Jadi terkait hanya itu. Kemudian yang kedua adalah statistik inferensial atau disebut juga sebagai statistik induktif. Jadi berbeda dengan statistik deskriptif yang hanya sekedar untuk menyajikan data, entah itu dalam bentuk tabel, grafik, histogram. Ya, kalau statistik inferensial atau statistik inferensi itu digunakan untuk menggeneralisasi data sampel terhadap populasi. Atau disebut sebagai statistik induktif, ya, statistik induktif. Ketika kita belajar dulu mata kuliah logika kan ada dua cabang penalaran, ada dua kategori penalaran. Pertama adalah yang disebut sebagai penalaran deduktif. Nah, deduktif berangkat dari sesuatu yang umum, ya, kemudian kita konstruksikan menjadi premis-premis yang sifatnya khusus. Yang kedua adalah penalaran induktif. Kalau penalaran induktif itu kita berangkat dari premis-premis yang khusus, ya, kemudian kita coba lakukan proses generalisasi, sehingga terminologi lain dari statistik inferensial itu adalah statistik induktif. Jadi cirinya di sini itu ada proses menggeneralisasi atau pengambilan kesimpulan. Nah, nanti statistik induktif ini kemudian aplikasinya misalkan untuk pengambilan kesimpulan tadi ya, untuk pembuktian klaim ya, pembuktian pernyataan sampai dengan penalaran dan pemodelan. Cirinya biasanya disebut ada proses sampling atau pengambilan sampel terhadap populasi. Nah, untuk memberi peluang atau probabilitas sejauh mana kebenaran data di tingkat sampel itu bisa dipercaya mewakili populasi, maka kemudian ada yang disebut sebagai nilai alfa atau tingkat signifikansi. Ya, tingkat signifikansi atau tingkat kesalahan. Nah, biasanya dibatasi itu tingkat kesalahan pilihannya 3 ya, 1%, 5%, atau 10%. Kalau 1% biasanya peneliti yang bekerja di objek-objek benda mati ya, misalkan statistik ya, biostatistik ya, kemudian mechanical statistik ya, yang objeknya itu adalah benda mati. Benda mati kan nggak bisa bohong, nggak punya mood, maka kemudian tingkat akurasinya itu 99% ya. Misalkan menguji tentang seberapa besar efikasi dari vaksin misalkan ya,
efikasi dari vaksin. Maka kemudian parameter-parameter yang diukur biasanya ya terkait dengan ada tidaknya virus misalkan ya di dalam organ tubuh manusia, tinggal diukur pakai alat, pakai PCR atau pakai ginos ya, atau pakai rapid test antigen. Nah, kan namanya organ tubuh tidak akan bohong. Kalau ada virus ya dia mengatakan bisa terdeteksi dia. Maka kemudian tingkat signifikansinya 1%. Nah, kalau statistik sosial, karena biasa yang dihadapi adalah manusia, ya manusia itu punya mood, ya kemudian punya potensi berbohong, maka kemudian tingkat signifikansinya biasanya diambil 5 atau 10%. Kalau kemudian dianggap tingkat kepercayaannya cukup tinggi, maka diambil yang taraf signifikansinya alfanya 5%. Nah, kalau kemudian tingkat kesalahannya dirasa cukup tinggi, maka kemudian diambil alfanya 10%. Nah, untuk statistik inferensial sendiri itu dibagi menjadi dua. Ya, satu adalah statistik parametrik. Nah, yang kedua adalah statistik non parametrik. Nah, statistik parametrik ini cirinya adalah kemudian datanya itu terdistribusi normal. Jadi dia diambil dari proses sampling yang populasinya diketahui secara pasti. Misalkan mahasiswa meneliti skripsi ya, melakukan penelitian skripsi, mengukur misalkan pengaruh akses gadget ya terhadap prestasi belajar siswa di sebuah sekolah. Maka kemudian populasi adalah jumlah seluruh siswa di sebuah sekolah. Bisa diketahui secara pasti berapa jumlahnya. Tinggal ditanyakan ke bagian kesiswaan atau akademik. Nah, kalau kemudian populasinya ini bisa diketahui secara pasti, ya maka kemudian asumsinya ini datanya terdistribusi normal. Saya coret-coret ya di sini. Nah, asumsinya populasi diketahui secara pasti sehingga sampelnya dapat dihitung dengan pasti. Ya, itu statistik parametrik. Yang kedua adalah kebalikan dari statistik parametrik, itu adalah statistik non parametrik. Kalau statistik non parametrik berarti peneliti ya mengambil data dari populasi yang kemudian tidak diketahui secara pasti. Jadi di sini populasinya itu tidak diketahui secara pasti. Ya. Karena tidak diketahui secara pasti, maka biasanya sampelnya itu sampel aksidental. Ya, sampel aksidental. Contohnya ya beberapa minggu yang lalu misalkan saya memberikan contoh kalau ada seorang peneliti misalkan meneliti bagaimana persepsi pelanggan ya, terhadap mutu masakan, harga, kemudian layanan ya terhadap sebuah warung makan. Maka biasanya pemilik warung makan tidak akan punya data jumlah pelanggannya itu ada berapa itu. Kemudian namanya siapa saja ya, kemudian alamatnya mana. Nah, karena nggak diketahui jumlah populasinya, maka siapa saja yang datang ke situ disurvei. Ini disebut sebagai sampel aksidental. Nah, ini kemudian asumsinya datanya tidak terdistribusi normal. Ya, tidak terdistribusi normal umumnya itu. Sehingga kemudian kita pakai yang statistik non parametrik. Itu terminologi ya terkait dengan jenis statistik inferensial.
Nah, jadi untuk bisa kita mengkategorikan ya, secara detail di sini, apakah kita mau pakai yang parametrik atau yang non parametrik, maka kemudian ada beberapa catatan yang perlu kita perhatikan. Ya. Yang pertama adalah distribusi data. Jika distribusi data tidak diketahui, ya maka kemudian statusnya non parametrik. Ya, kalau kemudian distribusi datanya diketahui secara pasti, ya siapa saja, sebagai contoh misalkan siapa saja yang menjadi siswa di sebuah sekolah, itu kan distribusinya bisa diketahui secara pasti. Jumlahnya berapa, namanya siapa, kemudian sebaran di kelas 1A, B, C, D, E, F, G, berapa siswanya, 2A, B, C, D, E, F, G, berapa siswanya sampai dengan kelas 3A, B, C, D, E, bisa diketahui. Sampai itu artinya terdistribusi, distribusinya bisa diketahui. Kalau bisa diketahui, maka kita pakai yang parametrik. Kemudian yang kedua dari apakah kemudian distribusinya normal atau tidak normal. Nah, untuk melihat distribusi datanya normal atau tidak normal, ya itu nanti kita pakai uji normalitas data. Nanti di video tutorial perkuliahan ke-10 itu ada teknik ya tutorial bagaimana kemudian kita bisa mengetes atau bisa mengevaluasi ya apakah sebuah sebaran itu memenuhi distribusi normal atau tidak normal. Kalau normal pakainya parametrik, kalau tidak normal pakainya yang non parametrik. Selanjutnya yang ketiga, ya apakah sampel ditarik secara random atau tidak. Random itu acak ya, jadi mengelompok. Jadi kalau diambil secara acak berarti kaidahnya itu menggunakan teknik probabilistik. Kalau pakai sampel non acak ya berarti non probabilistik. Nah, kalau pengambilannya acak ya semua wakilan-wakilan sampel di populasi itu punya peluang diambil, maka kita pakainya yang parametrik. Kemudian yang keempat itu dari variansinya, ya. Variansi itu adalah parameter di ukuran sebaran data. Ya. Jadi, kalau di ukuran pemusatan itu ada mean, modus, media. Kalau ukuran sebaran itu ada variansi, ada standar deviasi. Nah, kita lihat variansinya. Jika variansi kelompok itu tidak sama, jadi kalau misalkan mengambil dua kelompok sampel dari sebuah populasi, ya, kemudian variannya tidak sama, maka kita pakai yang statistik non. Kalau kemudian variannya sama, kita pakai yang statistik parameter. Kemudian yang kelima itu dari skala pengukuran datanya. Nah, ini dulu ketika perkuliahan minggu kedua ya saya kenalkan ada berbagai jenis skala pengukuran data, ada skala nominal, ada skala ordinal, ya, kemudian ada skala interval, ada skala rasio. Kalau kemudian skalanya nominal dan ordinal, jadi skala-skala yang kemudian diambil dari proses kuantifikasi data, ya. Jadi skalanya pakai skala Likert, contohnya kemarin. Dulu di pertemuan ketiga, misalkan saya memberikan contoh, kita simulasikan, misalkan mencari data terkait dengan persepsi mahasiswa terhadap layanan akademik di sebuah fakultas. Nah, maka pilihannya, supaya kemudian pilihannya tidak lari kemana-mana, kita batasi ya menjadi 5 pilihan, misalkan bagaimana persepsi Anda terhadap kecepatan layanan resepsionis. Ya, pilihannya hanya ada 5. Sangat lambat, ya biasa, cepat, sangat cepat. Nah, ini kita sebut sebagai data ordinal, karena berasal dari persepsi yang kemudian diangkatkan. Nah, kalau tipenya nominal atau ordinal, maka kemudian kita pakai yang non parametrik. Ya, kalau kemudian skalanya interval atau rasio, contoh kasusnya kemarin, misalkan bivariat, ya, variabel bebasnya adalah jumlah rata akses
gadget ya para siswa, kemudian variabel terdegatnya adalah prestasi belajar, dalam hal ini adalah nilai rapot ya. Nilai rata-rata rapot kan skala interval ya. Kemudian jam akses gadget juga skalanya interval. Maka kita pakai yang statistik parametrik. Jadi ada parametrik, ada non parametrik. Kita lihat dulu indikator-indikatornya dia masuk ke parametrik atau yang non parametrik. Sehingga di sini ya dapat disamarikan ya, atau dapat disimpulkan bahwa statistik parametrik itu adalah statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis yang variabelnya terukur. Ya, jadi variabelnya terukur, ya kemudian ukuran-ukurannya itu menggunakan ukuran-ukuran interval, skala-skala interval, nilai mata pelajaran, ya, jumlah jam mengakses gadget, ya, jumlah jam membaca buku. Gitu. Nah, ini kita pakai yang parametrik. Jadi variabelnya itu kemudian terukur ya secara pasti. Bisa dalam bentuk angka, bisa dalam bentuk menit, ya, dan sebagainya. Jadi ada standarnya. Nah, sebaliknya, statistik non-parametrik itu adalah statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis yang variabelnya tidak memiliki kepastian atau standar. Ya, biasanya ini terkait dengan persepsi, berapa besar kepuasan pasien terhadap pelayanan rumah sakit, ya, seberapa besar tingkat kepuasan terhadap layanan akademik, ya, seberapa besar persepsi terhadap tingkat keramahan, ini kan nggak ada standarisasinya. Maka biasanya standarisasinya kita supaya tidak melebar kemana-mana, biasanya hanya 5, ya, sangat tidak puas ukurannya apa kan juga enggak, antara satu orang dan orang lain itu kemudian persepsinya berbeda. Tidak puas, sedang, ya, puas atau sangat puas, antara satu orang dan lain bisa berbeda-beda. Jadi yang kemudian mengatakan dia puas atau tidak puas itu biasanya feeling atau rasa itu. Nah, yang statistik parametrik ya nanti untuk simulasi kita itu menggunakan beberapa uji statistik ya. Nanti ada uji Z ya, 1 atau 2 sampel. Kemudian ada uji T, 1 atau 2 sampel. Kemudian ada korelasi persen kemarin ya, persen product moment yang sudah kita bahas di pertemuan ke-6 kalau nggak salah ya. Kemudian ada one sama two-way ANOVA. Ini biasanya kalau di teman-teman di Fakultas Pertanian ya, biologi itu terkait dengan rancangan percobaan. Rancop ya, rancangan percobaan. Design of experiment ya, bahasa Inggrisnya itu. Nah, di sini berarti nanti kita ya uji Z, uji T, kemudian korelasi persen sama ANOVA. Itu kalau kita menggunakan statistik yang parametrik. Jadi cirinya tadi ya, populasinya diketahui, datanya terdistribusi normal, ada proses sampling yang acak ya, kemudian jenis datanya adalah data interval atau rasio. Nah, kalau yang non parametrik ya nanti kita menggunakan beberapa jenis tes ya. Ada yang paling sering dipakai itu yang C-square ya, analisis C-square atau uji C-square, uji X kuadrat atau yang katakan uji Chi kuadrat, kemudian ada uji Friedman, ada uji binomial, ada uji median dan sebagainya. Ya, cirinya di sini berarti datanya itu menggunakan tipe data ordinal atau nominal. Kemudian populasinya tidak diketahui secara pasti. Nah, catatan di sini ya, dalam statistik inferensial, pengujian hipotesis itu merupakan salah satu tujuan yang harus dilakukan untuk menjawab masalah penelitian secara rasional. Ini teman-teman mahasiswa PAI nanti biasanya semester 7 mulai mengambil mata kuliah
proposal skripsi ya. Nah, nanti kan pilihan skripsinya itu ada 3. 1 itu kuantitatif, 2 kualitatif, 3 literal. Ya, nah yang mengambil kuantitatif itu ya bekerja dengan statistik pilihannya deskriptif atau inference. Cuman kalau di tingkat FTIK kayaknya untuk statistik deskriptif sudah tidak diperbolehkan ya, karena analisisnya terlalu mudah untuk tingkat sarjana. Masa mau jadi sarjana pendidikan kok hanya ngitung min modus median, anak-anak SMA juga bisa. Maka kemudian levelnya biasanya dinaikkan lagi sampai ke analisis inferensial. Biasanya yang sederhana pakai uji T ya, uji Z ya, atau pakai korelasi regresi. Jadi tujuan di sini adalah untuk menentukan apakah teori yang ada itu mendukung data-data penelitian. Jadi pernyataan hipotesisnya itu apakah terbukti atau tidak terbukti. Jadi berarti ada proses ya pengujian hipotesis. Ya, saya poinkan dulu aja biar layoutnya apa. Oke. Nah, ini ya, jadi enak dibaca. Kemudian pengujian hipotesis, ya itu yang kemudian hipotesis itu datanya kita ambil dari populasi. Jadi kalau saya boleh coret-coret di sini, ini ada populasi. Nah, populasi ini kemudian ada sampel. Nah, kita ambil. Nah, ya misalkan populasi ya terkait misalkan tadi kita meneliti tentang pengaruh akses gadget terhadap prestasi belajar. Misalkan ini melibatkan katakanlah 1.000 siswa di SMP misalkan ya. N besarnya ini adalah 1.000. Nah, ini kan berarti populasinya diketahui secara pasti. Sebarannya, distribusi siswanya dari mulai kelas 7, kelas 8, kelas 9 juga diketahui secara pasti. 7, 8, 9 ya, ambil. Kita ambil sampel, itu. Katakanlah dari 1.000 ya, kita ambil sampel ya. Ini kita sebut sebagai sampel. Kan tidak mungkin 1.000 siswa kita tanya satu persatu ya, tidak efisien dari sisi waktu, tenaga, biaya. Maka kemudian kita ambil sampel, katakanlah ambil sampelnya itu dihitung-hitung adalah misalnya 20%, ambil 200. Ini N kecil, ya, ini 200. Nah, H0, H1 di sini ya, H0, H1 di sini itu digunakan untuk membuat generalisasi atau membuat simpulan ya bahwa data-data yang kita ambil di tingkat populasi itu dapat mewakili data-data yang kita ambil di tingkat sampel, ya saya ulang lagi, data-data yang kita ambil di tingkat sampel, kemudian kita hitung di tingkat sampel, kita buktikan di tingkat sampel, itu bisa menggeneralisasi ke wilayah populasi. Itu yang fungsi dari hipotesis itu. Jadi upaya kemudian penarikan data-data di tingkat sampel, kemudian digeneralisasikan ke tingkat populasi. Jadi di sini disebutkan pengujian hipotesis itu menggambarkan karakteristik populasi dengan menggunakan data sampel yang menggambarkan karakteristik sampel. Jadi pada dasarnya di sini merupakan proses pembuatan keputusan melalui proses inferensi yang memerlukan akurasi penelitian dalam melakukan estimasi.
Maka di sini ya nanti di semester 5 ada mata kuliah metodologi penelitian kuantitatif, nanti akan diajarkan ya bagaimana teknik sampling penelitian yang representatif. Kalau populasinya diketahui, nanti berapa banyak sampel yang kemudian bisa kita ambil. Jadi tidak kemudian suka-suka kita, Pak, kalau jumlah populasinya 1000, saya ngambil 100, boleh apa enggak ya, ada aturan-aturan sendiri. Karena menyangkut kepada estimasi. Sampai sini ada pertanyaan barangkali? Any question? Tidak jelas atau tidak? Halo? Apakah masih di situ? Apa sambil umbah-umbah? Coba saya cek ya, apakah masih ada pertanyaan? Tidak, Pak. Tanya. Oke, Mas Fahri ada pertanyaan? Enggak, Pak. Ini teman-teman pada malu-malu, Pak. Biasa, Pak. Kalau saya tanya nggak ada pertanyaan. Saya khawatirnya nanti HP-nya dinyalakan sambil umbah-umbah. Oke, kita lanjutkan kalau tidak ada pertanyaan ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, selanjutnya berikutnya adalah nah ini juga layoutnya saya perbaiki dulu ya. Ini sudah tadi, ini udah. Oke. Perbaiki dulu. Enak ada poin-poinnya enak ini dilihat. Layoutnya dan tadi dulu. Lagi oke. Ada pertanyaan ya? Kalau nggak ada saya lanjutkan sekarang. Jadi proses inferensi, ya maka disebut sebagai statistika inferensial. Jadi pada dasarnya dilakukan melalui satu dari dua cara. Ya, jadi cara ada dua. Yang pertama adalah estimasi nilai parameter populasi atau membuat keputusan mengenai nilai parameter. Atau disebut sebagai proses pengujian hipotesis. Jadi kita membuat estimasi nilai parameter populasinya dulu, ya, kemudian setelah itu kita melakukan pengujian hipotesis. Jadi estimasi nilai parameter populasi itu akurasinya tergantung pada representasi sampel yang diambil dari populasi yang bersangkutan. Contohnya tadi ya, kita men-sampling misalkan ya objek benda mati dengan objek benda hidup itu estimasi akurasinya berbeda. Kalau objeknya misalkan tentang virus tadi ya, misalkan di penelitian-penelitian kesehatan seperti sekarang pada masa pandemi COVID seperti ini ya, misalkan ada orang-orang yang sudah divaksin ya, kemudian diambil secara acak ya, diambil misalkan 1000 orang, dites, setelah 1 bulan divaksin, diambil dites pakai rapid test antigen ya, atau pakai PCR, ada virusnya apa tidak gitu. Nah, ini tingkat akurasinya mesti tinggi gitu. Tingkat akurasi tingkat kesalahannya rendah karena yang diteliti itu virus tidak akan berbohong. Sehingga kita mengambil estimasi akurasinya harus 99%. Sebaliknya kalau kemudian di penelitian-penelitian sosial ya, objeknya manusia ya, tingkat errornya bisa jadi lebih tinggi
Kalau misalkan tadi terkait dengan penelitian tentang bagaimana pengaruh lamanya akses gadget di rumah terhadap prestasi belajar, yang mensurvei sekolah, ditanya ke siswanya, coba diisikan ya secara jujur. Rata-rata kamu ngisi bermain HP, smartphone sehari itu rata berapa jam? Karena yang disampel adalah siswa, kadang-kadang kan takut sama sekolah, dikira nanti main terus ya. Diisikan jamnya 2 jam, 3 jam, padahal sebenarnya misalkan sehari semalam dia nge-game terus. Nah, kemudian kita ngambil tingkat akurasi yang lebih rendah. Jadi di sini peneliti harus mempunyai kriteria atau standar yang digunakan untuk membuat keputusan terhadap hipotesis yang diuji berdasarkan sampelnya. Maka kemudian muncul istilah tingkat signifikansi tadi, ya, atau significance level. Apakah mau ngambil 1%, apakah ngambil yang 5%, atau yang mengambil 10%. Ancur-ancurnya, ya, kalau kemudian objeknya itu bukan manusia, ya, objek yang disampling bukan manusia, maka biasanya 1%. Maka teman-teman di Fakultas Pertanian, ya, misalkan menguji efektivitas pupuk terhadap tanaman, yang ambilnya langsung 99%, karena objeknya adalah tanaman, nggak akan bohong dia. Tapi kalau teman-teman di fakultas-fakultas ilmu sosial, di pendidikan, di psikologi, di ekonomi, di sospol, karena objeknya manusia, dia nggak akan berani ngambil 1%. Ngambilnya 5 atau 10%. 1% itu ngambil manakala kemudian dapat dipastikan bahwa si responden itu menjawab pernyataan, ya, atau pertanyaan dari peneliti, itu tingkat kejujurannya bisa dipastikan. Nah, di sini berarti ada istilah tingkat signifikansi. Ini adalah tingkat probabilitas atau peluang yang ditentukan oleh peneliti untuk membuat keputusan menolak atau menerima hipotesis. Ya, jadi kalau hipotesisnya ditolak atau diterima, tingkat kepercayaannya itu, pertanggungjawaban ilmiahnya itu sampai berapa persen. Yang paling rendah biasanya kalau di kaidah statistik itu 90%, yang tinggi itu 99%. Makin tinggi berarti hasil analisis statistiknya itu makin bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Nah, di sini disebutkan kriteria keputusan berdasarkan tingkat signifikansi, misalkan 0,05 atau 0,01, menunjukkan bahwa keputusan yang dibuat oleh peneliti untuk menolak atau mendukung suatu hipotesis itu mempunyai probabilitas kesalahan sebesar 5% atau 10%. Jadi kalau 0,05 berarti tingkat kesalahannya 5%, tingkat kebenarannya 95%. 0,01 berarti tingkat kesalahannya itu 1%, tingkat kebenarannya 99%. Oke, selanjutnya adalah uji hipotesis. Ya, jadi ini masih teoretik dulu, nanti minggu berikutnya kita coba akan langsung simulasi. Nah, jadi ketika kita bekerja di statistik inferensial, maka mau tidak mau kemudian selain kita mensampling, mengambil data sampel di tingkat populasi, selanjutnya kita lakukan proses uji hipotesis. Nah, dalam melakukan uji hipotesis ada banyak faktor yang menentukan, ya, seperti apakah sampel yang diambil itu berjumlah banyak atau sedikit. Kalau banyak, itu biasanya di kaidah statistik itu lebih dari 50, itu sudah banyak. Ini saya referensi di sini mungkin ya. Jadi banyak ini berapa Pak ukurannya ya? Nah, banyak ini di sini, itu N-nya itu lebih dari sama dengan 50. Nah, 50. Kalau sedikit, ya, sedikit. Nah, ini N-nya kurang dari 50. Kalau kurang dari 50 berarti sampelnya dianggap sedikit. Kemudian, apakah standar deviasi itu untuk tingkat populasinya diketahui atau tidak?
kemudian apakah variansinya di tingkat populasi itu diketahui atau tidak. Nah, dari sini kemudian kita mengambil metode parametrik yang dipakai, ya, apakah pakai uji Z, apakah pakai uji T, apakah pakai Pearson correlation, ya, apakah pakai ANOVA. Nah, ini prosedur uji hipotesisnya, ya, uji hipotesisnya ada H0, H1, ya, ada H0, H1. Ini H0 berarti hipotesis 0, H1 ini adalah hipotesis alternatif. Jadi nanti ada dua, ya, H0, kemudian H1. Kemudian setelah itu, ya, dipilih. Nah, ini nanti kamarnya banyak ya untuk uji hipotesis parametrik. Ada uji T, apakah pakai uji Z, apakah pakai ANOVA, ya, atau pakai Pearson correlation. Nah, ini beda-beda kamarnya, jangan sampai salah kamar. Kemudian setelah itu tentukan statistik tabelnya, ya, tingkat kepercayaannya, ya, alfa, kemudian derajat kebebasan atau DF, ya, degree of freedom, kemudian jumlah sampel yang baru kemudian bandingkan, hitung antara perhitungan empiriknya, ya, hitungannya dengan tabel. Kemudian selanjutnya adalah menentukan statistik hitungnya tadi sudah, ya. Kalau sudah statistik hitung dibandingkan dengan tabelnya, kemudian baru diambil keputusannya. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Ada gambaran? Apa ada yang ditanyakan? Kalau nggak ada, sekarang kita lanjut lagi berikutnya ke berbagai metode parametrik, ya. Yang pertama adalah teknik inferensi terhadap sebuah rata-rata populasi. Ya. Tujuan pengujian ini adalah ingin mengetahui apakah sebuah sampel berasal dari sebuah populasi yang mempunyai rata-rata atau min yang sudah diketahui, ya, atau bisa juga dikatakan ingin menguji apakah rata-rata sebuah sampel itu sudah bisa mewakili populasinya. Jadi populasi, ya, kemudian diambil sampelnya. Nah, dari sampel ini kemudian diuji apakah sudah mewakili populasinya. Nah, di sini pada inferensi ini perlu diperhatikan ukuran sampelnya, apakah termasuk sampel besar atau sampel kecil. Kalau sampel besar, ya, itu berarti lebih dari 30, tadi keliru, ya, berarti lebih dari 30. Tapi di beberapa buku yang lain ada mengatakan 50, ya. Ini ada dua versi, ada yang mengatakan 50 dan yang 30. Kemudian kalau yang kecil itu berarti yang kurang dari 30. Nah, kalau sampelnya besar, ya, dalam kasus di mana jumlah sampel yang diambil cukup besar, berarti lebih dari 30, atau varian populasinya diketahui. Kalau varian populasinya diketahui, otomatis standar deviasinya diketahui, karena standar deviasi itu tidak lain dari akar dari variansi. Maka kita pakai teknik yang pertama, yaitu pakai uji Z. Oke, kalau sampelnya besar, ya lebih dari 30, otomatis masuknya langsung uji Z, dan variansi populasinya diketahui.
Kemudian kalau sampelnya kecil, kurang dari 30, variansi populasinya tidak diketahui, kita menggunakan teknik parametrik yang disebut sebagai uji T atau uji student. Ya, dulu ketika ngambil mata kuliah statistik pendidikan sudah sampai uji Z, uji T atau belum ya kemarin? Sudah, Pak. Sudah ya, berarti dapat nilai apa kemarin statistika dasarnya? B+. B+, kan berarti bagus ya. Ya, tinggal dibuka lagi catatannya. Ya, ada uji Z, ada uji T. Ini sekedar refreshment lagi ya, penyegaran. Oke. Kemudian yang kedua itu inferensi terhadap dua rata-rata populasi. Nah, kalau yang pertama satu rata-rata populasi, yang kedua adalah dua rata-rata populasi. Nah, dalam inferensi dua populasi, tujuan utama adalah ingin mengetahui apakah ada perbedaan antara dua rata-rata populasi. Nah, ini populasinya berarti sudah dua. Ya, seperti tadi misalkan ya, kalau yang satu populasi tadi sekolah misalkan mengklaim ya, ayo sekolah di sekolah saya, misalnya bapak kepala madrasah atau kepala sekolahnya itu promosi, silakan daftar ke sekolah saya ya. Nah, kalau daftar di sekolah saya nanti kemampuan hafalan siswa ya, hafalan siswa misalkan ya, hafalan Quran itu rata-rata sudah bisa menghafal ya, atau gampangannya begini, 50% siswa misalkan bisa menghafal Al-Quran sampai dengan 10 juz. Nah, itu satu populasi. Nah, kalau dua populasi kita bandingkan antara sekolah A dengan sekolah B. Nah, itu kita pakai ya inferensi dua populasi. Nah, ini kita lihat dulu sampelnya ya, sampel besar atau sampel kecil. Kalau sampel besar tadi lebih dari 30, metode yang digunakan adalah Z-test, uji Z, tapi dimodifikasi nanti nilai Z hitungnya itu berbeda antara yang satu populasi dengan yang dua populasi. Kalau sampel kecil, ya kita pakai uji T yang dimodifikasi. Kemudian yang ketiga, inferensi terhadap lebih dari dua rata-rata populasi. 3 populasi, 4 populasi. Ada sekolah pertama, sekolah kedua, sekolah ketiga, sekolah keempat. Nah, apakah kemudian di sini, nah, contohnya misalkan kasus gampangnya adalah meneliti tentang efektivitas pembelajaran daring. Nah, kebetulan kita pakai 4 sekolah, sekolah A, sekolah B, sekolah C, sekolah D. Sekolah A misalkan di kota negeri, sekolah B di kota swasta, sekolah C sekolah negeri di desa, sekolah D itu sekolah swasta di desa. Apakah kemudian rata-ratanya sama? Kalau ada 4 populasi, berarti kita pakai inferensi yang ketiga, yang lebih dari 2 populasi. Nah, kita pakai analisis yang disebut sebagai ANOVA. Ya, ANOVA, Analysis of Variance. Ya, dulu sampai ANOVA, statistika dasarnya. Ya. Nah, ANOVA itu ada 3, ya. ANOVA 1 faktor atau one way ANOVA atau ANOVA 1 jalur. Kemudian ada ANOVA 2 faktor atau two ways ANOVA. Ya. Dengan replacement, dan satu lagi adalah ANOVA 2 faktor tanpa replacement. Yang keempat itu adalah inferensi untuk mengetahui apakah ada hubungan antara variabel. Nah, kemarin sudah ini di pertemuan ke-7. Kita pakainya adalah analisis korelasi. Nah, kalau 2 variabel, kita menggunakan korelasi dan regresi sederhana. Kalau korelasi,
mencari kuat lemahnya hubungan, kalau regresi mencari pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Kalau kemudian lebih dari 2 variabel, ya 3, 4, 5, kita menggunakan korelasi ataupun regresi berganda. Ada pertanyaan barangkali sampai di sini? Oke, selanjutnya adalah simulasinya. Jadi teori hanya refreshment, silakan belajar lagi ya, membuka catatan untuk uji hipotesis di pertemuan kuliah semester yang lalu. Nah, untuk minggu depan kita coba simulasi karena untuk mata kuliah saya di sini penekanannya adalah mahasiswa terampil ya, serta bisa mengoperasikan alat analisis statistik untuk salah satunya adalah melakukan analisis statistik inferensial. Jadi nanti kita pakai SPSS saja ya, pakai Excel sebenarnya bisa, cuman kalau Excel memang tidak didesain untuk khusus untuk statistik, maka untuk uji hipotesis, baik uji Z, uji T, ANOVA, kemudian korelasi, regresi, apalagi yang korelasi, regresi berganda itu stepnya itu banyak ya. Dari mulai misalkan menentukan tingkat signifikansi, menghitung derajat kebebasan, hitung set tabel, hitung set tabel, bandingkan, baru kemudian keputusan stepnya banyak. Ini kalau pakai SPSS ya, itu kita tinggal input data dulu ke SPSS, setelah itu kita cari menunya, analyze, nanti compare means ya, tinggal kita cari kamarnya yang mana yang pas, kemudian muncul hasil. Sehingga untuk analisis inferensial itu para statistikawan itu cenderung biasanya pakainya langsung alat-alat analisis statistik yang memang didesain untuk kebutuhan statistik ya, tidak menggunakan Excel. Salah satunya adalah pakai SPSS di sini. Jadi di sini SPSS menyediakan berbagai metode parametrik untuk melakukan inferensi terhadap data statistik. Nah, ini nanti ada banyak menu yang bisa kita pilih ya. Misalkan untuk analisis menggunakan compare means di sini. Nah, compare means di sini mungkin ini saya tampilkan dulu ya. Walaupun tanpa data mungkin untuk SPSS-nya.
Ini etoknya udah ada datanya tapi kosong dulu nggak apa-apa ya. Oke, ini kita pakai SPSS. Nanti di sini ada menu ya, menu yang disebut sebagai menu compare means, analyze. Ya, ini ada compare means. Nah, ini compare means ya, ada means ya, kemudian ada one sample t-test ya, uji T1 sampel ya, kemudian ada independent sample t-test, kemudian ada pair sample t-test tadi uji sampel T berpasangan, kemudian sampai dengan one way ANOVA. Ini tinggal klik aja ya, tapi harus ada datanya lebih dahulu, nanti langsung kemudian keluar datanya. Ini kalau kita pakai Excel, nah stepnya banyak gitu. Ini lebih praktis kalau kita menggunakan software alat analisis statistik. Saya balik lagi ke slide-nya. Nah, ini ya, jadi nanti ada kita bisa pakai compare means ini bisa untuk uji T ya, uji T 1 sampel, uji T 2 sampel independen, kemudian ada uji T 2 sampel berpasangan ya, sama yang one way ANOVA. Kemudian ada lagi namanya General Linear Model, GLM ya. GLM merupakan kelanjutan dari ANOVA, di mana pada GLM dibahas satu variabel dependen namun mempunyai satu atau lebih faktor. Ini saya lompati aja ya. Ini menunya ya, porsinya untuk mahasiswa pasca sarjana biasanya kalau sudah pakai ANOVA. Kalau tingkat S1 biasanya sampai dengan Z atau uji T saja. Kemudian korrelat sudah kemarin disimulasikan di pertemuan 7 dan 8 ya, ada korelasi bivariat ya, percent product moment ya, kemudian rank experiment ya, kemudian satu lagi ada tau Kendall. Cuman kita baru menghitung nilai R-nya saja, belum sampai dengan menganalisis lebih dalam di tingkat uji signifikansinya. Nanti boleh kita ulang lagi. Begitu juga regression kemarin ya, analisis regresi ya. Kebetulan yang kita bahas yang sederhana saja, yang analisis regresi dua variabel, satu variabel bebas ya, itu tingkat pengaruhnya kita lihat terhadap variabel terikatnya. Jadi melihat bagaimana pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Kita pakai regression ya, regression sederhana. Jadi linear regression, simple linear regression atau analisis regresi sederhana. Mungkin itu saja untuk pengantar ya. Nanti untuk kuliah minggu depan ya, kuliah minggu depan berarti kita masuk pertemuan ke-12 dan 13. Nanti rencana saya rapel mungkin ya, nanti 2 kali pertemuan atau mungkin satu pakai ikhlas, satu kita pakai Zoom. Nah, kita coba untuk simulasi nanti bagaimana kita bisa melakukan uji hipotesis dari mulai kasus dulu ya, kasus, kemudian setelah itu kita mau pakai kamar yang mana, karena kan tadi banyak ya, ada uji T, ada uji Z, ada ANOVA ya, atau ada yang pakai regresi korelasi. Nah, itu kita input datanya ke SPSS, kemudian kita cari menunya di situ ya, pakai compare means ya. Kemudian nanti kita coba simulasikan bagaimana. Sebelum diakhiri, barangkali ada yang ditanyakan terkait dengan kuliah kita pada siang hari ini.